Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara waktu yang paling istimewa dalam kehidupan seorang mukmin adalah sepertiga malam terakhir. Saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membuka pintu rahmat-Nya seluas-luasnya. Pada waktu inilah, sholat tahajud menjadi ibadah yang sangat mulia, penuh keheningan, keikhlasan, dan kedekatan yang mendalam antara hamba dengan Rabb-Nya. Akan tetapi sampai saat ini, banyak yang belum memahami kapan waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud tersebut. Memang tahajud di setiap tengah malam atau setelah bangun tidur itu baik, akan tetapi waktu di sepertiga malam terakhir itulah waktu yang lebih afdol. Sholat tahajud bukan sekadar sholat malam, melainkan munajat khusus, tempat seorang hamba mengadu, memohon ampun, mengharapkan pertolongan, serta menyerahkan seluruh beban hidupnya hanya kepada Allah. Rasulullah menjadikan tahajud sebagai kebiasaan, bahkan sebagai penguat jiwa dalam menghadapi beratnya amanah dan ujian kehidupan. Pada sepertiga malam terakhir, doa-doa diangkat, air mata keikhlasan menetes, dan hati yang lelah menemukan ketenangan. Inilah waktu di mana langit terasa paling dekat, dan harapan terasa paling hidup. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mampu bangun, bersuci, dan berdiri di hadapan Allah dalam sunyi malam demi menggapai ridha-Nya. Semoga pada kesempatan ini, kita dapat memahami betapa agungnya nilai sholat tahajud, khususnya di sepertiga malam terakhir, serta tumbuh keinginan dalam hati kita untuk menjadikannya sebagai amalan yang istiqomah dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku semua, pertama perlu kita jelaskan, kapan itu di sepertiga malam terakhir? Sehingga waktu itu ditentukan lebih afdol daripada waktu lainnya. Makanya tidak heran, jika di balik waktu sepertiga malam terakhir ini, banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi, sehingga banyak orang yang bondong-bondong melaksanakan sholat tahajud untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan. Istilah waktu sepertiga malam terakhir. Dalam khazanah Islam, waktu bukan sekadar penanda pergantian siang dan malam, tetapi memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Ada waktu-waktu tertentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana doa lebih mudah dikabulkan, ampunan dilapangkan, dan kedekatan hamba dengan Rabb-Nya terasa lebih dalam. Salah satu waktu yang paling istimewa itu adalah sepertiga malam terakhir. Istilah sepertiga malam terakhir sering kita dengar dalam ceramah, kajian, dan hadits-hadits Nabi. Waktu ini sangat erat kaitannya dengan sholat tahajud, doa, istighfar, dan munajat seorang hamba kepada Allah. Namun, tidak sedikit orang yang masih bingung. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sepertiga malam terakhir? Bagaimana cara menghitungnya? Mengapa waktu ini begitu istimewa dalam Islam? Untuk itulah penjelasan ini disusun secara lengkap, perlahan, dan mendalam. Pengertian sepertiga malam terakhir. Secara bahasa, sepertiga berarti satu bagian dari tiga bagian yang sama besar. Sedangkan malam dalam konteks Islam adalah waktu sejak terbenamnya matahari, maghrib, hingga terbitnya fajar, subuh. Maka, sepertiga malam terakhir adalah sepertiga bagian akhir dari total waktu malam, yang dimulai setelah 2/3 malam berlalu hingga masuk waktu subuh. Dengan kata lain, malam dibagi menjadi tiga bagian yang sama panjang. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Dan yang paling utama serta paling mulia adalah sepertiga malam terakhir. Dasar istilah sepertiga malam terakhir dalam Islam. Keutamaan waktu ini tidak muncul dari tradisi manusia, melainkan langsung bersumber dari Al-Quran dan hadits Nabi. Hadits itu menjadi landasan utama mengapa sepertiga malam terakhir dianggap sebagai waktu emas spiritual. Makanya tidak heran, jika di balik waktu sepertiga malam terakhir ini, banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi, sehingga banyak orang yang bondong-bondong melaksanakan sholat tahajud untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan. Nah pertanyaannya, apa saja rahasia yang ada di balik waktu sepertiga malam terakhir itu? Rahasia tersembunyi di balik sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Waktu yang dilupakan manusia. Ketika dunia terlelap dalam sunyi, ketika lampu-lampu mulai redup dan suara kehidupan berhenti sejenak, ada satu waktu yang oleh Allah justru dijadikan waktu paling istimewa. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir.
mayoritas manusia memilih tidur lelap pada waktu tersebut. Tubuh beristirahat, pikiran terdiam, dan kesadaran tenggelam dalam mimpi. Namun justru di saat itulah, langit dunia dibuka, rahmat diturunkan, dan Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang terjaga. Sholat tahajud bukan sekadar sholat sunnah. Ia adalah pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya, perjumpaan yang tidak disaksikan manusia lain, hanya malaikat dan Allah semata. Makna sepertiga malam terakhir. Dalam banyak hadits syahih, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan sekadar bahasa simbolik. Para ulama sepakat bahwa waktu ini adalah puncak kedekatan antara Allah dan hambanya. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa harus sepertiga malam terakhir? Karena ego manusia sedang rendah. Nafsu manusia pun sedang lemah. Hati sedang jujur, bersih dari kesombongan, maksiat dan prasangka buruk. Apalagi jauh dari pemikiran urusan duniawi. Karena di tengah-tengah kesepian di sepertiga malam, air mata juga lebih mudah jatuh. Sehingga doa dan keinginan yang keluar dari kedalaman jiwa, bukan hanya sekadar di lisan saja. Untuk rahasia di balik tahajud di sepertiga malam terakhir itu apa saja? Rahasia pertama, tahajud menghidupkan hati yang mati. Banyak manusia mengeluh. Hatinya gelisah. Hidup terasa hampa. Ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Ibadah terasa hambar. Doa terasa jauh. Padahal masalah utamanya bukan kurang harta, bukan kurang teman, tetapi hati yang tertutup oleh kesibukan dunia. Sehingga dengan tahajud itulah obat kebangkitan hati. Di saat manusia lain tertidur, tiada suara dari mulut manusia, orang yang tahajud memaksa dirinya bangun bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Inilah yang membuat tahajud memiliki efek luar biasa pada hati. Hati yang lama tertutup mulai terbuka. Hati yang keras mulai lembut. Hati yang gelap mulai bercahaya. Kemudian rahasia kedua. Tahajud adalah senjata orang-orang terpilih. Para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh sepanjang sejarah memiliki satu kesamaan. Mereka tidak meninggalkan tahajud. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, bangunlah untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Surat Al-Isra, ayat 79. Coba perhatikan kata, Maqaman Mahmudah, yang artinya kedudukan terpuji. Jadi dengan sholat tahajud itu bisa mengangkat derajat tanpa sorotan manusia, menaikkan kemuliaan tanpa popularitas, memberi kekuatan tanpa terlihat. Banyak kemenangan besar dalam hidup seseorang lahir dari doa tahajud yang sunyi. Kemudian untuk rahasia ketiga, rahasia tahajud di sepertiga malam, doa tahajud menembus langit tanpa penghalang. Mengapa doa di sepertiga malam terakhir terasa lebih hidup? Karena pada waktu ini, langit dibuka, penghalang doa diangkat, malaikat turun membawa rahmat. Hati sedang jujur sepenuhnya. Doa tahajud bukan doa yang penuh formalitas. Ia sering disertai isak tangis, pengakuan dosa, keluhan yang jujur, harapan yang tulus. Allah mencintai hamba yang datang tanpa topeng. Artinya, Allah sayang kepada hambanya jika mereka mau mengakui kesalahannya, jujur dan meminta ampunan atas dosanya. Rahasia keempat. Tahajud dapat mengubah takdir dengan lembut. Takdir memang telah ditetapkan. Namun Allah Maha Pengasih Penyayang, sehingga Allah juga membuka pintu taubat, sehingga perubahan takdir pun bisa terjadi melalui doa yang disampaikan. Jadi tahajud adalah waktu yang terbaik di waktu sepertiga malam terakhir itu. Banyak orang tidak sadar. Rezekinya tertahan. Hidupnya terasa sempit. Jalannya terasa buntu.
Itu semua terjadi bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena hubungan hamba dengan Allah Sang Maha Pencipta sedang renggang, sehingga menghalangi rizkinya sendiri. Jadi dengan tahajud bisa memperbaiki hubungan itu. Bukan dengan teriakan, bukan dengan tuntutan, tetapi dengan kerendahan dan keikhlasan. Rahasia kelima. Tahajud melatih keikhlasan murni. Sholat lain masih mungkin disaksikan orang. Tahajud hampir mustahil. Tidak ada pujian. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada manusia yang tahu. Tidak ada orang yang menyaksikan hubungan insan dengan Sang Pencipta, sehingga dapat bisa dikerjakan tanpa pamrih dan pujian. Inilah ibadah paling murni keikhlasannya. Dan Allah sangat mencintai dengan keikhlasan. Apa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi demi Allah, sehingga seringkali dibalas secara besar-besaran di dunia dan akhirat. Kemudian rahasia keenam dari rahasia tahajud di sepertiga malam terakhir. Tahajud menenangkan jiwa dan pikiran secara rohani dan psikologis, sehingga dengan tahajud itu memiliki dampak luar biasa. Dapat menurunkan kecemasan, menguatkan mental, menjernihkan pikiran, memberi ketenangan batin. Karena pada saat itu, seseorang tawakal dan melepaskan semua beban hidupnya hanya kepada Allah. Beban yang dipikul sendirian terasa berat, namun beban yang diserahkan kepada Allah terasa ringan. Rahasia ketujuh. Tahajud adalah tanda cinta Allah. Tidak semua orang diberi kemampuan bangun tahajud. Bukan karena alarm atau jam. Bukan karena kebiasaan. Tetapi karena Allah membangunkannya. Jika suatu malam Anda terbangun dan tergerak untuk sholat, ketahuilah, itu adalah undangan langsung dari Allah. Jadi dengan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tahajud, jalan sunyi menuju kemuliaan. Tahajud bukan ibadah orang yang sempurna. Tahajud adalah ibadah orang yang mengakui kelemahannya. Ia bukan milik para malaikat, tetapi milik manusia yang ingin dekat dengan Tuhannya. Jika hidup terasa berat, jika doa terasa jauh, jika hati terasa kosong, cobalah datang di sepertiga malam terakhir. Karena di waktu itu, Allah tidak mencari hamba yang hebat, tetapi hamba yang jujur dan berserah. Ada kisah panjang yang menarik, yang patut kita teladani, yaitu tentang kaum sepertiga malam. Ceritanya, pada masa ketika cahaya Islam baru menyinari Jazirah Arab, Madinah belum sepenuhnya terlelap dalam kedamaian. Di balik sunyinya malam, ada suara-suara yang tak terdengar oleh kebanyakan manusia. Suara rintihan doa, ayat-ayat suci yang dilantunkan lirih, dan sujud panjang yang basah oleh air mata. Mereka adalah kaum sepertiga malam. Kaum yang tidak dikenal oleh dunia, tidak dipuja oleh manusia, namun nama-nama mereka harum di langit. Pada suatu malam, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Wajah beliau tampak bercahaya oleh ketenangan, namun mata beliau menyimpan kesungguhan yang dalam. Setelah sholat Isya, beliau bersabda dengan suara yang lembut namun mengguncang hati. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang yang lapar, sambunglah silaturahmi, dan syalatlah di malam hari ketika manusia terlelap, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Sejak malam itu, kata-kata Rasulullah menancap kuat di hati sebagian sahabat dan kaum mukmin. Mereka memahami bahwa malam bukan sekadar waktu istirahat, tetapi waktu pertemuan rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Bangkitnya kaum sepertiga malam. Ketika sepertiga malam terakhir tiba, saat kebanyakan mata terpejam, pintu-pintu rumah tertutup, dan dunia seakan berhenti bernapas, rumah-rumah kecil di Madinah justru menyala oleh cahaya lampu minyak. Seorang ayah bangkit perlahan agar tak membangunkan anak-anaknya. Seorang ibu mengambil air wudhu dengan tangan gemetar menahan dingin. Para pemuda yang siangnya berjuang di jalan Allah, malamnya berdiri lama menghadap kiblat. Mereka ingat firman Allah yang sering dibacakan Rasulullah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap. Surat As-Sajdah ayat 16. Tidak ada paksaan. Tidak ada pengawas. Yang ada hanyalah cinta kepada Allah dan rindu kepada Rasul-Nya. Lalu,
Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Abdullah. Siang hari ia tampak biasa saja, bekerja, membantu sesama, dan tersenyum seperti orang lain. Namun di malam hari, ia adalah manusia yang berbeda. Ketika sujudnya menyentuh tanah, ia menangis seperti anak kecil. Dalam doanya, "Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuniku, kepada siapa lagi aku berharap?" Air matanya jatuh membasahi tanah, menjadi saksi kejujuran hatinya. Ia tahu, di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, sebagaimana disampaikan Rasulullah. "Siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapakah yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapakah yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni." Dari keyakinan itulah yang membuat mereka kuat melawan kantuk, melawan lelah, dan melawan hawa nafsu. Kaum yang tidak terlihat, tapi dipilih Allah. Mereka bukan orang-orang kaya raya. Bukan pula pemimpin yang dielu-elukan. Namun Rasulullah pernah menatap mereka dengan penuh kasih dan bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam." Lalu kaum sepertiga malam ini pun memahami satu hal penting. Allah tidak mencari banyaknya amal, tetapi keikhlasan dalam sunyi. Saat dunia tertidur, mereka justru hidup. Saat manusia lalai, mereka mendekat. Saat dosa menggunung, mereka memohon ampun. Tak jarang doa-doa mereka dikabulkan dengan cara yang tak terduga. Kesempitan berubah menjadi kelapangan. Kesedihan menjadi ketenangan. Hati yang gelisah menjadi damai. Namun yang paling mereka cari bukanlah dunia. Mereka berharap satu hal. Agar kelak di hari kiamat, Rasulullah mengenali mereka sebagai umat yang setia pada malamnya. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa hingga kini, kaum sepertiga malam itu terus ada. Mereka mungkin tidak dikenal namanya, tidak terdengar suaranya, dan tidak terlihat amalnya. Namun Allah mengenal mereka satu persatu. Mereka adalah pewaris perintah Rasulullah, yang menjadikan sepertiga malam terakhir sebagai waktu paling mulia untuk bersujud, dan menjadikan tahajud sebagai jalan sunyi menuju surga.